Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang termokimia dan kita masuk ke bagian yang keempat yang akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi standar. Apa saja jenis-jenis perubahan entalpi standar? Sebelum kita membahas tentang itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru di channel Aurum Ramadhani. Yuk, kita simak. Nah, sahabat, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa entalpi terdiri atas beberapa jenis atau beberapa macam. Di sini atau di peta konsep ini disebutkan ada entalpi pembentukan standar, ada entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, entalpi penetralan standar, dan juga sebenarnya ada entalpi yang lain. Nah, karena di sini cuma disebutkan beberapa saja ya di situ. Di peta konsepnya hanya 4. Nah, sebenarnya ada banyak. Nah, kita akan membahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan entalpi pembentukan, entalpi penguraian, entalpi pembakaran, penetralan, dan entalpi-entalpi yang lainnya. Mari kita simak. Yang pertama, entalpi pembentukan standar atau di sini delta H0F. F itu adalah dari kata formation atau artinya pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diperlukan untuk pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, di sini ada yang diberi tebal ya, yaitu pembentukan 1 mol. Jadi yang dibentuk hanya 1 mol senyawa aja dan harus dari unsur-unsurnya, bukan dari ion, bukan dari senyawa yang lain ya, tapi harus dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Nah, kita tahu bahwa keadaan standar untuk termokimia di sini adalah diukur pada suhu ruang atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm atau atmosfer. Misalnya, nilai delta H0F CO2 itu adalah minus 393,5 kJ per mol. Artinya, dalam pembentukan 1 mol gas CO2 dari padatan karbon, ini unsur-unsurnya ya, yaitu karbon dan gas oksigen, dibebaskan energi sebesar minus 393,5. Atau kalau ini kan eksotermi ya, jadi dibebaskan energi sebesar 393,5 kJ per mol. Kalau ditulis persamaannya seperti ini. Jadi C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, ingat CO2 yang dibentuk harus 1 mol. Jadi koefisiennya 1. Dan harus dari unsur-unsurnya, yaitu karbon dan oksigen. Maksudnya adalah di sini ini unsur, bukan senyawa. Misalkan kita nggak boleh menulis CO ditambah setengah O2. Nah, itu nggak boleh. Di karbon monoksida misalkan itu nggak boleh. Kenapa? Karena karbon monoksida itu adalah sebuah senyawa dan itu bukan lagi sebagai entalpi pembentukan standar karena tidak berasal dari unsur-unsurnya. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal dan pembahasan berikut ini ya. Misalkan pertanyaannya adalah tuliskan persamaan termokimia pembentukan standar dari 1. Amonium klorida dengan nilai delta H0F sama dengan min 314,4 kJ per mol. Yang kedua, kalsium sulfat dengan nilai delta H0F sama dengan minus 1433,0 kJ per mol. Kita langsung selesaikan ya. Nah, yang pertama kita tuliskan unsur-unsur penyusun dari amonium klorida dalam keadaan standar, yaitu nitrogen, hidrogen, dan klor. Kenapa ini 2 ya? Kita tahu bahwa nitrogen, dan klor merupakan unsur diatomik ya. Di alam bebas mereka selalu dalam kondisi diatomik atau 2 atom sekaligus seperti oksigen ya, O2 di udara bebas. Begitu juga dengan nitrogen, hidrogen, dan klorin maksud saya. Jadi kita tulis dulu unsur-unsur penyusun dari senyawa itu. Penyusun dari amonium klorida. Dan ini harus 1 mol atau 1 koefisiennya, yaitu N, H, dan Cl. Kita tulis unsurnya N2, H2, dan Cl2.
dengan nilai delta H0F min 314,4 kJ per mol. Kemudian sekarang kita setarakan sebelah kiri ini agar sesuai dengan sebelah kanan atau produk dengan koefisien 1. Kita setarakan seperti persamaan biasa ya. Karena di sini hidrogennya 1, maka di sini kita kalikan setengah. Karena hidrogennya di sini 4, maka di sini kita kalikan 2. Di sini Cl-nya 1, kita kalikan setengah. Nah, ini adalah persamaan termokimia pembentukan standar dari amonium klorida. Jadi yang dibentuk amonium klorida yang dibentuk harus 1 mol, dan yang menyusun atau yang membentuk amonium klorida harus dalam bentuk unsur-unsurnya. Berikutnya untuk kalsium sulfat. Nah, kalsium sulfat ini kira-kira sahabat pasti tahu ya unsur-unsurnya, unsur-unsur penyusunnya apa aja ya. Di sini ada unsur kalsium, belerang, dan oksigen. Jadi kita tulis persamaannya seperti ini. Jadi Ca ditambah S ditambah O2 menjadi CaSO4 dengan nilai delta H0F minus 1433,0 kJ per mol. Kita langsung saja tulis setarakan ya persamaannya. Ca-nya di sini 1, belerangnya juga sudah 1, oksigennya di sini 4, maka ini tinggal dikalikan 2. Jadi inilah sahabat persamaan termokimia pembentukan standar ya. Pembentukan standar dari kalsium sulfat yang berasal dari unsur-unsurnya. Jadi seperti itu. Jadi harus dari unsur-unsurnya, tidak boleh dari yang lain. Misalkan CaSO4 terbentuk dari Ca2+ ditambah SO4 2-. Nah, itu lain ya, bukan persamaan termokimia pembentukan standar. Oke, kita lanjutkan ke entalpi berikutnya, yaitu entalpi penguraian standar delta H0D. D itu artinya decomposition, artinya penguraian. Besarnya energi yang dibebaskan atau besarnya energi yang diperlukan untuk menguraikan ya, untuk memecah 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Kalau dilihat dari kalimatnya, berarti penguraian ini berkebalikan atau berbanding terbalik dengan entalpi pembentukan standar yang tadi. Jadi tinggal ya dibalik aja gitu ya. Misalnya delta H0D amonia atau H3 adalah plus 46 kJ per mol, artinya untuk menguraikan 1 mol amonia menjadi gas, menjadi unsur-unsurnya ya, yaitu gas hidrogen dan nitrogen, diperlukan energi sebesar. Kenapa diperlukan? Karena nilainya positif. Positif berarti reaksi endoterm, yaitu reaksi yang memerlukan kalor atau memerlukan energi. Jadi diperlukan energi sebesar 46 kJ per mol. Jika kita tulis, maka karena membentuk ini sebagai produk, karena mengurai ya, mohon maaf, karena mengurai maka ini posisi sebagai reaktan. Jadi seperti ini, dan harus 1 mol ya. NH3 ya, NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2, itu sudah setara, setengah kali 2 1, 3/2 kali 2 3. Jadi ini sudah pas ya. Kemudian kita berikan delta H-nya, delta H0D nya sebesar 46 kJ per mol. Kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Tuliskan persamaan termokimia penguraian dari Fe2O3. Nah, kita langsung saja unsur-unsurnya ini apa aja. Unsur-unsurnya adalah besi dan O2 atau oksigen. Kita tulis langsung seperti ini. Kemudian kita setarakan. Fe-nya 2, ini harus 1 mol ya sahabat ya, karena yang diuraikan ini. Jadi harus 1 koefisiennya. Maka di sini kita kalikan 2. Nah, ini supaya jadi 3, maka kita kalikan 3/2. Nah, jadi ini adalah persamaan termokimia penguraian standar dari Fe2O3 atau besi 3 oksida. Kemudian kita lanjutkan ke entalpi pembakaran standar delta H0C, C dari kata combustion, adalah besarnya energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol suatu zat dalam keadaan standar pastinya ya. Sifat reaksi pembakaran selalu eksoterm. Dengan demikian setiap pembakaran selalu menghasilkan energi. Ya, apapun yang dibakar sebenarnya pasti menghasilkan energi ya, karena panas itu ya. Contoh ini ada C4H8OH, ini suatu jenis alkohol ya, alkohol butanol, ini butanol dibakar, maka bereaksi dengan oksigen. Dan yang dibakar atau butanol yang dibakar itu harus 1, harus 1.
maka C4H9OH ditambah 6O2 menjadi 4CO2 ditambah 5H2O. Nah, yang perlu diingat ini sahabat ya, untuk pembakaran pasti menggunakan namanya oksigen. Dan untuk senyawa hidrokarbon, senyawa organik misalkan ya, itu pasti menghasilkan CO2 dan H2O jika dilakukan pada keadaan pembakaran sempurna. Kemudian kita setarakan. Yang penting di sini koefisiennya harus 1. Kemudian maka delta H0C-nya sebesar sekian karena sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian berikutnya adalah entalpi penetralan standar, sahabat. Di penetralan berarti asam ketemu basah jadi netral ya. Nah, asam ketemu basah menjadi garam sama air. Jadi maka perubahan entalpi netralisasi atau delta H0N adalah besarnya energi yang dilepaskan atau diserap untuk membentuk 1 mol air. Dari mana air? Karena asam ketemu basah membentuk garam plus air. Gitu. Contoh, tuliskan persamaan termokimia netralisasi standar dari HCl dengan NaOH. Maka kita tulis reaksinya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Dan ini ke 1. Harus 1. Molekul air yang dihasilkan harus 1. Maka nilai delta H0N-nya sama dengan min 57,1 kJ per mol dari air yang dihasilkan. Artinya reaksi penetralan antara HCl dan NaOH menghasilkan NaCl dan 1 molekul H2O ini merupakan reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalori sebesar 57,1 kJ per mol. Nah, berikutnya sahabat, entalpi pengatoman standar ya, atau delta H0A. Nah, perubahan entalpi pengatoman standar adalah besarnya energi yang diperlukan ya, berarti dia reaksi endoterm. Karena untuk menguraikan 1 mol suatu zat menjadi atom-atomnya, bukan menjadi unsur-unsurnya ya, tapi menjadi atom-atomnya. Memang hampir mirip dengan yang entalpi penguraian tadi, cuma ini menguraikan sampai ke atom-atom gitu. Jadi besar energinya pasti beda gitu. Misalkan CH4 menjadi C ditambah 4H gitu ya. Ini mohon maaf, ini saya coret dulu ya angka satunya, nggak usah. Nah gitu. Saya kembalikan lagi. Nah seperti ini. Jadi CH4 dari atom C sama 4 atom H. Kalau dia reaksi penguraian, maka ini C ditambah 2H2 seharusnya ya. Kalau ini reaksi penguraian. Karena ini reaksi pengatoman, maka langsung menjadi atom-atomnya. Delta H0-nya pasti jauh lebih besar ya daripada yang penguraian. Karena ini langsung ke tingkat level molekuler gitu ya, ke atom. Maka butuh energi yang sangat besar yaitu 1662 kJ per mol dari CH4 yang diuraikan. Berikutnya sahabat, entalpi yang kita bahas yang terakhir yaitu entalpi pelarutan standar atau solvation. Adalah besarnya energi yang dilepaskan atau diserap untuk melarutkan sempurna 1 mol zat dengan pelarut air. Ini ya pelarut air. Contoh H2SO4 kita uraikan ya, jadi liquid atau cairan menjadi larutan. Kalau ingat ya, cairan itu berarti tanpa air, larutan di sini sudah di aqueous ya, maksudnya itu sudah bercampur dengan air dan yang dilarutkan harus 1 mol. Maka delta nolnya di sini tertulis minus 211,5 kJ per mol. Ini artinya bahwa untuk melarutkan 1 mol asam sulfat itu ternyata membebaskan ya, minus eksoterm, membebaskan kalori sebesar 211,5 kJ untuk per mol atau untuk 1 mol dari H2SO4. Jadi sahabat, kalau mungkin pengalaman ya, kalau ada asam sulfat, asam klorida ataupun asam yang kuat yang lain ya, apabila dilarutkan dalam air pasti di situ wadahnya itu akan terasa panas atau hangat gitu ya. Karena reaksi pelarutannya itu rata-rata memang bersifat eksoterm atau melepaskan kalori. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi berdasarkan penjelasan dari saya, ada beberapa jenis perubahan entalpi standar, ada entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, kemudian ada netralisasi, ada pengatoman, dan juga ada penetralan ya. Itu adalah beberapa contoh dari jenis-jenis perubahan entalpi standar. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel Aurum Ramadhani agar mendapatkan notifikasi tentang video-video kimia terbaru dari kami.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.